lihat warna hati atau warna otak? Menurut adik, kakak harus pilih yang mana nih? Warna hati aja, jadi kakak bisa tahu siapa yang benci dan sayang sama kakak. Wow. Ide yang bagus tuh, Dek. Nah, sekarang kakak coba dulu kekuatannya ke aku. Warna hati kamu itu merah, artinya kamu sayang sama kakak. Iya dong, walaupun kita sering bertengkar, tapi aku selalu sayang sama kakak. Nah, berarti kekuatan kakak udah bener tuh. Oke, berarti saatnya sekarang memilah teman-teman kan? Hah, kenapa dipilah, Kak? Dengan kekuatan warna hati ini, kakak jadi bisa tahu siapa teman yang palsu dan siapa teman yang asli. Wih, iya ya, aku gak kepikiran loh. Tumben hari ini sepi, pada kemana ya orang-orang? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak ikut sama yang lain? Emangnya semua orang pada kemana, Pak? Semua orang tuh bakal masuk ke aula, soalnya bakal kedatangan tamu penting. Tamu penting? Kok saya nggak dapat pengumumannya sih? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu masih di sini, saya kunciin gerbang supaya kamu nggak bisa masuk. Ih, pantas saja Bapak kayak gitu, soalnya Bapak nggak suka dan benci sama saya. Saya nggak pernah benci sama siapapun. Kamunya aja yang ngerasa gitu. Jangan fitnah ya. Dengar ya Pak, Bapak itu nggak bisa bohong karena saya punya kekuatan warna hati. Emangnya siapa sih yang bakal datang? Katanya kita tuh bakal kedatangan ratu yang super kejam itu. Ratu, yang bener aja loh. Dia kan nggak pernah keluar kerajaan. Kita semua juga nggak tahu karena ini super mendadak. Udah nanti kalau ketemu ratu pokoknya kita jangan buat onar ya. Idi, setakut itu ya kalian sama si ratu itu. Lah, kalau lo salah sedikit aja kita tuh bisa Vel, ternyata lo perhatian sama gue itu karena lo sayang sama gue. Makasih ya karena udah jadi teman yang baik. Apaan sih? Anak-anak, semuanya harap berbaris dengan rapi dan disiplin ya. Udah deh Bu, langsung ke intinya aja. Kamu berani nyelak omongan saya ya? Kalau gitu saya nggak bakal kasih kesempatan kamu buat ketemu dengan ratu. Lah, emangnya salah saya sebesar itu sampai dihukum Bu? Iya, jadi kamu harus menunggu di kelas sendirian sampai kita semua selesai. Gawat, jangan Bu. Kasihan Feli soalnya dia pengen banget ketemu sama ratu walaupun ratu terkenal kejam. Lah sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Gak ada ampun. Pokoknya Feli harus menunggu sendirian dan tidak diperbolehkan bertemu dengan ratu. Maaf ya Vel, gue gak bisa berbuat lebih. Udah gak apa-apa, gue turutin aja nih mau guru. Makasih ya karena lo udah belain gue. Heboh banget tuh kayaknya aula. Jadi sedih karena gue gak bisa ikut seru-seruan. Kalau gitu pergi aja lah, kamu ikut ke dalam dan bertemu sama si ratu. Hah? Loh, kok berubah? Kenapa Bapak tiba-tiba sayang sama saya? Ada beberapa faktor dan hal yang membuat saya berubah. Udah, pokoknya saya mau yang terbaik untuk kamu. Ih, jangan gitu deh Pak. Saya jadi geli dan bulu kuduk saya merinding. Gini aja, supaya kamu bisa masuk dan bertemu sama Ratu, kamu gantiin pekerjaan saya anterin minum buat Ratu. Ya udah deh kalau maksa gitu, aku bakal anterin minuman ke Ratu. Lagian kenapa sih pakai maksa banget buat ketemu sama Ratu? Semoga aja gue nggak diusir. Permisi, saya mau ngantar minuman. Loh, bukannya saya sudah suruh kamu diam di kelas ya? Kok kamu masih di sini sih? Berani banget. Saya cuma mau nganterin ini minuman, gantiin tugasnya Pak Satpam. Lagian jangan marah-marah lah Bu, nanti cepet tua. Nih, Ratu udah punya minum. Ih, kayaknya kamu harus saya cubit deh supaya kamu jerak. Au! Ada apa ini? Ratu, bisa tahu isi tas atau isi bekal? Ya jelas isi tas dong. Kalau isi bekal kan cuma makanan doang. Kalau isi tas bisa macem-macem. Kamu kenapa, Dek? Masih sama tas kamu yang dulu itu, nggak ganti-ganti. Ih, gini-gini juga isi tas aku berharga, Kak. Feli, kamu bisa lihat isi tas ya? Coba tebak isi tas Mama deh. Isi tasnya Mama? Hah, 1 kuadriliun. Emangnya cukup, Ma, di tas sekecil itu? Bukan cash kok, cuman kartu doang isinya. Wah, keren. Artinya kita orang kaya kan, Ma? Bagi dong, ya kan, Dek? Loh, Adek mana mah? Adek emang aneh belakangan ini, tapi tadi dia kayak lari ketakutan gitu bawa tasnya. Oh iya, tadi aku nggak sempet lihat isi tasnya mah. Nggak usah deh, siapa tahu kan itu emang privasi dia, Vel. Pak, ayolah, masa cuma saya yang dihukum di sini, bukan saya gerbang. Saya kan cuma telat 1 detik. Aturan adalah tetap aturan. Lagian salah kamu, kenapa kamu telat mulu sih? Ayolah Pak, baru kali ini saya lebih awal daripada biasanya. Saya cuma telat 1 detik, biasanya kan saya telat 5 jam. Tetap saja, tidak boleh. Ih, Bapak gimana sih? Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Kalau gitu saya lihat isi tas Bapak aja deh, isi tas Bapak. Alamak, jangan-jangan. Astaga, jangan diucap dan jangan disebarin. Oke, kali ini saya izinin kamu deh buat masuk. Tapi dengan syarat kamu nggak boleh sebarin isi tas saya apa. Oh gitu, jadi saya pegang rahasia besar Bapak nih. Oke deh, makasih banyak Pak. Gue Vel, itu adek lo buat owner di sekolahnya. Hah? Gak biasanya, bukannya adek gue itu culun ya. Jadi dia juga polos dong harusnya. Tapi asal lo tahu, bikin ownernya tuh mukulin para cowok di sekolah. Yang bener aja lo. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama isi tasnya ya. Kok lo bisa tahu sih Vel? Dia mukulin para cowok itu sambil nunjukin isi tasnya ke mereka. Waduh, kalau gitu gue harus buru-buru lihat dong. Kira-kira apa sih yang disembunyiin sama adek gue selama ini? Tunggu dulu, lo belum bayar. Cara bayarnya liatin dulu isi tas gue. Apaan sih? Hah?
Kecoa? Iya, gue sengaja mau nakutin lo. Lo mau kecoa goreng nggak? Kabur! Dek, adek. Aduh, kayaknya bocah-bocah udah pada bubar nih. Kemana ya mereka? Apa benar kamu walinya Hani? Iya, bener Bu. Saya kakaknya. Ada apa ya sama adik saya? Kebetulan banget ketemu di sini. Ada hal yang mau saya omongin tentang isi tas adik kamu. Oh, iya Bu. Kebetulan saya penasaran juga sih. Apa isi tasnya itu? Menurut saya sih ini hal yang penting banget. Jadi kamu harus kasih saya ini. Ya ampun, ternyata ibu udah meras banyak orang ya. Pantas saja di tas ibu ada banyak uang. Kok bisa ketahuan? Kak, ayo kita pulang. Nah, kamu muncul di saat yang tepat deh. Jadi saya nggak perlu bayar ibu lagi deh. Adek, kamu ceritain ke kakak deh. Ada kejadian apa sih hari ini di sekolah? Isi tasnya aneh. Ya udah kak, tapi kakak janji ya jangan kasih tahu mama tentang isi tas ini. Aduh, emang sepenting apa sih isi tas itu deh? Paling juga isinya mainan. Karena di pikiran kamu tuh cuma mainan 7/24. Kali ini beda kak, ini tentang orang dewasa loh. Yang bener aja kamu deh. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit kak. Kalau gitu aku titip tas ini ke kakak dulu ya. Sementara aku ke toilet dulu kak. Feli, mumpung adek kamu lagi ke toilet. Jadi kamu buka aja isi tasnya itu. Soalnya mama juga penasaran loh. Iya juga sih mas. Soalnya dari tadi tuh aku lihat isi tasnya adek tuh loading mulu. Mungkin karena isinya terlalu dewasa. Kalau gitu aku harus ngintip kan? Sebelum buka kamu harus bismillah dulu. Soalnya kan takut nanti kamu kaget atau kecewa sama hasilnya. Iya, oke Ma. Kalau gitu aku buka dulu ya. Bismillah. Loh, bisa tahu makanan favorit orang atau minuman favorit orang? Menurut mama aku harus pilih yang mana nih Ma? Bingung banget. Pilih makanan favorit aja, terus kamu liatin makanan favoritnya Pak Satpam ya. Hah? Makanan favoritnya Pak Satpam? Emangnya buat apa, Mah? Mama naksir sama Pak Satpam. Kalau Mama tahu makanan favoritnya kan Mama bisa PDKT sama beliau. Jadi kamu bantuin Mama ya, please. Ya Allah, masa aku jadi mak comblang sih? Ayolah, Nak. Soalnya Mama suka banget sama dia. Iya udah deh, sekarang aku pilih dulu nih buat tahu makanan favoritnya seseorang. Kamu uji dulu deh ke mama, siapa tahu salah. Aduh, tanpa ngelihat pakai kekuatan aku juga tahu kalau mama tuh sukanya kelelawar geprek. Tuh kan bener, berarti sekarang kamu udah siap buat lihat punya orang di dunia luar. Iya dong. Lo lagi nyariin siapa, Vel? Gue lihat dari tadi lo lama banget di sini. Nyariin Pak Satpam, soalnya gue perlu ngelakuin sesuatu ke dia. Alah, Pak Satpam mah nggak masuk ke sekolah hari ini, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Tumben banget, berarti nggak ada yang jaga sekolah dong. Kalau alamat beliau lo tahu nggak di mana? Tahu, tapi sebelum itu harus kasih gue sogokan. Hah? Sogokan? Apa ya? Kalau gitu gue bakal kasih lo bekal gue aja nih. Jadi ini adalah mie laut pedas by Rosa Meldianti yang viral itu loh. Aku beli level pedasnya yang gemes. Dia baunya agak amis tapi pas dimakan aman banget kok. Terus ini ikan tunanya juga empuk. Akhirnya aku bisa cobain makanan viral ini. Terus gak ketinggalan juga nih cumi laut pedasnya yang gede-gede. Pokoknya puas banget deh apalagi dimakan bareng pakai nasi yang panas. Nah kalau kalian mau beli sekarang itu bisa pakai toko Oren. Cari aja ikan laut pedas 29. Ayo yang di luar Jakarta udah bisa cobain tanpa just tip loh. Cumi laut pedasnya aku pesen yang pedas biasa aja tapi ini bener-bener pedas banget. Lihat aja nih bibir aku jadi tebal. Dan itu masih ada level yang lebih pedas loh, lo harus cobain sih. Ya ampun, gue doyan banget sama pedas. Lo emang best sih, Vel. Sekarang mana alamatnya? Nih, gue kasih. Nah, gitu dong. Feli, ini saya punya biskuit coklat buat kamu aja deh. Loh, kok tumben baik banget sih, Bu? Bukan baik hati sih, lebih tepatnya saya nggak suka sama biskuit coklat ini, jadi saya bakal kasih kamu aja. Hah? Emangnya Bu Guru suka makanan apa sih? Oh alah, ternyata Ibu suka biskuit yang vanila. Ya udah kalau gitu biskuit coklat ini buat saya. Wih, keren banget kamu bisa tahu makanan favorit saya. Itu semua karena saya punya kekuatan spesial, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ini kan bukan waktunya pulang sekolah. Kok kamu udah mau pergi aja sih? Saya mau ke rumahnya Pak Satpam, Bu. Nggak ada yang tahu kenapa dia nggak masuk hari ini. Iya juga sih, saya nggak perlu bayar orang lagi kan buat pergi ke sana. Ya udah, boleh. Iya Bu, saya janji saya nggak bakal lama. Dan saya bakal bawa Pak Satpam lagi ke sekolah ini buat jaga sekolah. Bagus. Jangan biarkan sekolah rugi menggaji Pak Satpam. Aduh, rumahnya yang mana ya? Mana bentukan rumahnya sama semua lagi bikin gue bingung. Rumahnya yang itu, Vel, yang ada di ujung jalan. Astaga, Ti, lo ngapain ngikutin gue? Jangan-jangan lo stalker ya? Karena gue denger lo mau ke rumahnya Pak Satpam, jadi gue ikutin deh. Soalnya kan rumahnya Pak Satpam itu terpencil. Dan kebetulan gue tahu, jadi gue mau bantuin lo. Oh, ternyata niat lo baik ya. Maafin gue ya karena gue udah berburuk sangka. Makasih karena udah mau bantuin gue. Tapi gue minta bayaran. Bayaran? Ya udah, gue bakal traktir lo deh. Traktir lo makan. Tapi makan apa ya? Oh, ikan asin.
Wah, lo tahu aja kalau gue suka ikan asin. Nanti beliin di warung nyokap gue ya. Harganya 100 juta. Buset! Iya deh, tapi temenin gue dulu ya ke rumahnya Pak Satpam. Ya udah, demi 100 juta. Permisi. Loh, kok nggak ada orangnya sih, Ti? Gue juga nggak tahu, mungkin Pak Satpam lagi nggak ada di rumah. Lagian lo ngapain sih nyariin dia banget? Nyokap gue tuh suka sama Satpam ini, jadi gue harus tahu makanan favoritnya supaya nyokap gue bisa PDKT. Ya ampun, nyokap lo lagi pubertas kedua tuh kayaknya. Gue juga nggak tahu, tapi sekarang gue murni mau bantuin nyokap gue. Hei kalian, ngapain di sini? Bukannya sekolah malah keliaran. Bapak. Ih, kok makanan favoritnya nggak muncul-muncul? Bapak, karena kita udah sampai, jadi kasih kita sesuatu lah. Kebetulan saya baru mau makan. Kalau gitu kalian boleh join. Tunggu, makanan favorit Bapak apa? Saya nggak bisa lihat soalnya kekuatan saya nggak berlaku di Bapak. Kalau kamu mau tahu makanan favorit saya, mending kamu ikut makan bareng. Makan bareng ya? Ya udah, saya bakal ikut juga, tapi saya nggak banyak makannya. Kalau gitu silakan masuk. Gile, keren juga nih rumah Bapak. Ti mahal ya Ica. Feli. Kayaknya Pak Satpam punya kerjaan lain selain jadi satpam di sekolah. Beliau kan emang multifungsi. Maksudnya multitasking. Sekarang hidangan udah ada di depan mata kalian. Jadi tunggu apa lagi? Wow. Dengan ngebuka tudung saji ini, gue jadi bisa tahu makanan favoritnya Pak Satpam kan? Iya Pak, saya nggak sabar banget buat makan. 3, 2, 1.